Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah bi ghairin natiqina biha. Dan kita masih pada pelajaran yang ke-7. Ya Mas Adria. Terakhir seingat ana kita pelajaran latihan yang ke-8 ya. Darabtumuhu gitu ya. Ketika dia bersambung ya antum ya darabtum kemudian bersambung dengan apa? Ha, maka penulisannya dikasih waw, darabtumuhu. Ya, darabtumuhu. Dan waw itu punya nama ya. Waw di situ punya nama, cuman sengaja nggak disebutkan karena biar nggak bingung. Pokoknya dikasih waw ya. Alhamdulillahnya juga kita masih menjumpai apa? 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal 2 ya. Sekarang tanggal 2 Dzulhijjah. Dan ini Masya Allah, hari-hari ini adalah hari-hari yang amat sangat amat sangat berharga sekali bagi seseorang muslim. Baik yang haji maupun yang tidak berhaji, baik yang bisa kurban maupun yang tidak bisa berkurban. Kenapa? Dikarenakan memang hari-hari ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-amalu fi hadhil ayyam ahabbu ilallah. Ya, amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan-bulan ini atau pada hari-hari ini, 10 hari pertama ini, termasuk amalan-amalan yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang mampu untuk beramal, apapun amalannya, bersemangatlah untuk beramal karena benar-benar amalannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa berpuasa, puasa. Ya, dari awal sampai 9 Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan puasa Arafah. Kalau 10 boleh puasa nggak, Fit? Tanggal 10 Dzulhijjah boleh puasa nggak? Kenapa nggak boleh, Fit? Idul Adha. Ya, Idul Adha ya. Nah, atau mungkin dengan bersedekah atau dengan berzikir, tilawatul Quran, terlebih lagi menghidupkan sunnah yang sudah hampir punah. Yaitu apa? Takbiran. Ya, takbiran. Karena zaman kita sekarang itu kesannya takbiran kan hanya untuk lebaran tok gitu ya. Padahal untuk bulan Dzulhijjah ini ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu ya pokoknya takbir semenjak masuk awal bulan Dzulhijjah sampai nanti tenggelamnya ayyamut tasyrik. Ya, tanggal 13. Jadi 13 hari boleh takbiran mutlak. Mutlak itu tidak terikat dengan waktu tertentu. Kapanpun, dimanapun, tak di tempat kerja, di jalan sambil tiduran, ya itu takbiran. Gitu ya, takbiran. Dan juga ada yang namanya nanti takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini dia takbir yang tempatnya terikat. Ya, tempatnya terikat yaitu setelah sholat. Ya, setelah salam kemudian takbir, dan ini dimulai semenjak pagi hari Arafah. Dimulai sejak pagi hari Arafah. Jadi mulai tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, setelah sholat subuh begitu kan? Setelah sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Di situ ada takbir muqayyad. Ya, setelah sholat. Sampai kapan? Sampai berakhirnya ayyamut tasyrik. 5 hari. Jadi jangan sampai salah. Ya, takbir muqayyad itu mulai dari
hari Arafah. Itu takbir muqayyad. Jadi bukan ketika kita hari-hari ini serta salam langsung takbir. Ini nggak ada di sini. Ya, takbir kalau mau takbir mutlak. Ya, terjadi bukan setelah sholat, kapanpun ini bisa. Tapi kalau yang muqayyad itu mulainya dari pagi hari Arafah, ya, sampai tenggelamnya hari terakhir dari ayam at-tasyrik. Ini takbir. Nah, ya, dan ini termasuk zikir, dan ini banyak yang sudah melupakannya, sehingga kita yang mengerti sunnah berusaha dan berupaya untuk menghidupkan sunnah tersebut, gitu ya. Nah, bahkan terkadang ada sebagian orang yang malu, ya, malu untuk takbiran. Lah, apa malu? Mau turun lebaran kok takbiran? Jangan malu, karena memang sunnah, ya. Dan memang kalau kita tidak tampakkan maka akan hilang itu sunnah, ya. Takbiran di rumah, jalan takbiran, ya. Nah, biar orang-orang awam mengerti tentang hari apa namanya ini, Dzulhijjah, ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kalau Idul Fitri takbirnya mutlak, nggak ada yang muqayyad, dia mutlak. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah. Ada PR, Mas? Nggak ada. Beneran, Mas? Nggak ada ya? Taib. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-9. Masuk latihan yang ke-9. Adkhil al at-ta'rif. Adkhil artinya masukkanlah. Al at-ta'rif, al yang membuat suatu kata itu menjadi ma'rifat, jadi kasih al begitu. Kemana? Alal kalimati, kepada kata-kata allati tahtaha khattun, yang di bawahnya ada khatnya, garisnya. Indal luzum, ketika memang dibutuhkan, ya, ketika memang dibutuhkan. Cuman masalahnya cetakan ana nggak ada garis bawahnya. Itu ada garis bawahnya? Nggak ada. Gundul jadi ya. Taib, karena gundul mau nggak mau jadi kita sebutkan kaedahnya dulu ya. Taib, perhatikan papan tulis. Ana akan menjelaskan kaedah yang beliau maukan di sini. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang kaedah zu. Ya, tentang zu. Zu ini sudah pernah lewat sama kita dulu, zu, zawu, zatu, ya, dan teman-temannya, yang artinya adalah apa? Memiliki. Artinya memiliki. Baik, di sini ada, kita buat dua pembahasan, nggak usah banyak-banyak. Ya, ini aja pusing sudah ya. Dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, ya, pembahasan yang pertama, kata setelah zu itu nanti sebagai mudhafun ilai. Jadi harus apa? Majrur, harus dibaca kasroh. Sudah, harus dibaca kasroh. Ingat, kata setelah zu itu dia sebagai mudhafun ilai, sehingga nanti harus dibaca kasroh. Contoh, zu ghilafin, begitu.
Dzu ghilafin dengan membaca kasroh, ghilafin. Kalau dibaca ghilafun atau dibaca ghilafan, maka ini salah. Kenapa? Karena ghilaf kata terletak setelah dzu ini mudhofun ilai, sehingga harus dibaca ya kasroh. Sampun Pak Rahmat, aman? Ya, di-save dulu Pak, disimpan dulu Pak nih. Sudah, ini pembahasan yang pertama. Sudah. Baik, pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua. Pakai bahasa yang gampang aja. Dzu ini atau kata yang terletak setelah dzu, apakah harus pakai alif lam? Kata setelah dzu ini apakah harus pakai alif lam atau tidak pakai alif lam? Ini permasalahannya. Sebenarnya permasalahannya kata setelah dzu apakah harus pakai alif lam atau tidak pakai alif lam. Misalkan contoh ini, apakah yang benar itu nanti ya ngomongnya dzu ghilafin tanpa alif lam, atau yang benar dzu al ghilafi menggunakan alif lam? Sudah? Ini permasalahannya. Kalau dibaca kasrah jelas sudah, ini nggak ada permasalahan. Cuman permasalahannya apakah dia pakai alif lam atau tidak pakai alif lam. Sudah? Baik. Yang benar apakah dia pakai alif lam atau tidak pakai alif lam dilihat kepada kata yang sebelum dzu. Dilihat kepada kata yang sebelum dzu. Sudah? Kalau yang sebelum dzu misalkan kita tahu set sebelum dzu nggak pakai alif lam, contohnya kitabun begini, maka di sini juga nggak pakai alif lam. Sudah? Tapi kalau di sini pakai alif lam, al-kitabu, maka di sini pakai alif. Jadi lihat, ya dilihat kata yang sebelum dzu. Karena dzu ini kan mensifati kata sebelumnya. Misalkan saya memiliki buku yang bersampul, kan begitu ya. Saya memiliki buku, ya, yang buku tersebut memiliki sampul apa? Hijau, misalkan. Apa seterusnya itu contohnya? Nah, contohnya indi kitabun. Kita buat contoh di sini, perhatikan. Contohnya di situ kitab indi kitabun. Apa arti indi kitabun? Saya memiliki kitab. Terus lanjutannya Mas? Dzu ghilafin ahmar, kan begini ya? Dzu ghilafin ahmar. Perhatikan. Permasalahan kita pada kata dzu. Kata setelahnya dibaca kasroh. Sudah. Kemudian di sini nggak pakai alif lam, kenapa? Karena yang sebelum dzu tidak menggunakan alif lam. Ya, karena yang sebelum dzu tidak menggunakan alif lam, maka di sini ghilafnya tidak pakai alif lam. Tapi kalau seandainya ana rubah di sini indi al-kitabu, maka harus apa? Dzu al-ghilafi al-ahmari. Jadi gampangannya apa? Kata setelah dzu ini untuk pakai alif lam atau tidak alif lam dilihat kepada kata yang sebelum dzu. Kalau kata sebelum dzu pakai alif lam, maka harus pakai alif lam.
Tapi kalau tidak pakai alif lam, maka tidak usah pakai alif lam. Atau kalau bahasa nahunya, bahasa kitabnya, kalau katanya sebelum dzu ma'rifat dengan alif lam, maka kata setelah dzu juga dima'rifatkan dengan alif lam. Tapi kalau seandainya kata yang sebelum dzu tidak ma'rifat atau tidak ada alif lamnya, maka apa? Katanya setelah dzu juga tidak usah diberi alif lam. Bisa dipahami Pak Cahyo? Berapa persen, Mbak? 75, Pak. Aduh, masih kurang sempurna cas-casannya, Mbak nih. Mas Syahrul pripun? Ya. Baik. Jadi begini, ya, ini kan kaidahnya. Nanti insya Allah lebih jelasnya dengan kita praktek baca setelahnya nanti ini. Ya, Anda sebut ini kan kaidahnya. Tadi bagian sudah dikajian apa? Kaitan antara bahasa Arab dengan apa? Ilmu syar'i, gitu kan ya? Itu masya Allah itu. Ya, kaitannya erat banget antara bahasa Arab dengan apa? Ilmu agama. Sampun Pak Egi? Baik, coba Pak ulangi kaidahnya tadi. Kata setelah dulu, kata lima ketiga tergantung dari kata sebelum itu. Jika kata sebelum itu menggunakan alif lam, maka kata setelah itu juga harus menggunakan alif lam. Oke, cocok. Terus? Dan itu juga sebaliknya. Kemudian kata itu setelahnya jadi mudhafun ilaihi, gitu ya. Baik, kita baca kitabnya lagi. Di situ beliau membawakan dua contoh A dan contoh B. Monggo contoh yang pertama, Mas Haris dibaca. Iya, yang A. Dzu ghilafin ahmar. Di situ dibaca ghilafin tanpa alif lam. Kenapa, Mas? Karena kata sebelum itu nggak ada alif lam. Ya, tidak ada alif lam. Pak Aris, yang B. Aina kitabu du al-gulafin Uldu Ghi Al-Ghilaf Al-Ahmari. Ya, kalau kita lihat cetakan pertama atau jilid 1 dengan jilid 2, besaran tulisan jilid 1. Ya kan ya? Masuk jilid 2 tulisannya kecil-kecil gitu. Ya, tulisannya maksudnya fontnya itu kecil. Kalau jilid 1 kan fontnya besar-besar itu. Fontnya besar-besar nih. Masya Allah. Anak kemarin lihat temen, dia buka program belajar bahasa Arab langsung di Arab. Iya, program sebulan gitu. Berapa ya dia biayanya? Tapi dia langsung di Arab sana, belajar di Arab langsung sama orang Arab, sama syekh langsung. Iya, program sebulan, program 3 bulan, tapi ya langsung ke Saudi. Umroh dapat, belajarnya juga dapat. Oh, itu langsung jadi itu, langsung ketemu sama orang Arab ngomong gitu. Dan memang masya Allah ya, kalau kita langsung belajar langsung di Arab, itu kan tuntutan keadaan mau nggak mau harus apa? Berbahasa Arab. Jadi lebih cepat untuk berhasil. Iya, lebih cepat untuk berhasil. Kalau kita kan di sini belajar, aduh ini nggak pernah prakteknya, akhirnya nggak jadi. Iya, nggak jadi. Teman di Jakarta itu masya Allah, masya Allah programnya ini ya. Iya, programnya langsung berangkat belajar sama Mbak Syekh di sana. Kita aja ketemu orang Indonesia aja udah bingung ya.
apalagi seorang orang Arab. Masya Allah. Taib, bisa difahami kaidahnya? Ya, dzul ghilafi al-ahmari. Sedangkan kata ahmarnya, ini tambahan faedah aja. Kalau nggak pakai alif lam, dia dibaca ahmaro, karena dia termasuk mamnu minas sorf. Tapi kalau nggak pakai alif lam, maka dia kembali ke asal, hilang. Ya, dibaca al-ahmari. Ana ulangi sekali lagi ya, ini tambahan aja ya. Ini kan di luar topik ini, di luar topik pembahasan. Kata ahmar itu kalau kita cek di situ kan, dzu ghilafin ahmaro yang atas, yang bawah dzul ghilafi al ahmari. Kenapa bisa berbeda harokatnya? Karena satu nggak pakai alif lam, satu pakai alif lam. Lah, isim yang tidak boleh ditanwin ketika bersambung dengan alif lam, maka hukum isim tersebut berubah dan kembali ke standar. Maka ketika dia sebagai naat kepada kata yang majrur, ya dibaca jar juga, gitu ya. Taib, kembali ke permasalahan. Kita baca soalnya lagi. Adkhil al, masukkanlah al, at-ta'rif alal kalimatil lati tahtaha khattun, kepada kata-kata yang di bawahnya ada khotnya, ada garisnya. Indal luzum, kapan? Inda, ketika al-luzum dibutuhkan. Jadi di sini nanti beliau akan membuat beberapa kalimat. Kita suruh cek. Kalau memang butuh dirubah pakai alif lam, ya dirubah. Kalau enggak usah dirubah. Sesuai dengan kaidah yang kita pelajari tadi. Coba nomor 1 Mas Adri. Liman dakal baitu dubabin akhsara. Bot itu Mas. Akhbiro. Boro. Baik, sekarang Mas, butuh dirubah nggak itu? Perlu. Kenapa? Yang mana perlu? Karena awalnya pakai al. Baik, jadi gimana yang benar? Liman dakal baitu dul babi akhdoro. Akhdori. Pakai alif lam juga sama. Oh, al akhdoro. Al akhdori. Iya, ulangi Mas. Liman dakal baitu dul babi al akhdori. Taib, dul babi al akhdori. Mas Syarul, monggo. Man dalikal fati. Fata. Man dalikal fata sul Nadzaratin saghirati. Butuh dirubah enggak nih? Tin. Kenapa, mana yang butuh dirubah? Yang butuh dirubah tambahan al. Coba dirubah. Anzalikal fata Zun nadzarati Baik. Kenapa pakai alif lam juga saghirah? Karena dia naat, kan gitu. Naat kan harus mengikuti man'utnya. Oke. Mas Aris, monggo nomor 3. Baik, dzul hakibati al jamilati. Oke, benar. Pak Cahyo. Man dzalikal waladu dzul qamisin ahmar. Man dzalikal waladu dzul qamisi al ahmari. Dzul qamisi al ahmari. Kalau tahu kaidahnya kan bisa nyalahkan ya. Tapi terkadang kita mudah nyalahkan kaidahnya belakangan.
Monggo Pak Egi. Dan kalau kata Syafi'i, Sya'rin. Tawilin. Talibun jadidun. Mana yang berubah? Monggo. Sya' diharakati biar nggak lupa. Dusya'ri nggak usah. Talibun jadidun. Talibun jadidun. Baik, sekarang Ana pengen jelaskan kenapa harus dirubah. Kita lihat papan tulis. Biar sebelum lanjut. Yang terakhir ya, yang punyanya Pak Egi tadi. Kita lihat kedudukannya atau dalam kalimat dia. Apa tadi bunyinya? Man? Oh, pakai dalika nggak ada man. Dalika al-fata Zu Sya'rin Tawilin Talibun Jadidun. Tapi ya, perhatikan kesalahannya di mana sini? Sini ya. Ini salah yang betul dirubah. Apa yang dirubah dengan apa? Dengan alif lam. Jadi apa? Asy-sya'ri at-tawili. Kenapa? Karena sebelum du pakai alif lam. Sudah. Terus kenapa di sini tolibnya nggak dikasih juga pakai alif lam? Artikan ini. Kalau nggak pakai alif juga alif tapi tolibnya. Ini kembali kepada apa namanya ini? Kembali kepada status kalimat. Zalika ini sebagai mubtada. Perhatikan, ada setelah zalika kata pakai alif lam, maka dia badal. Sudah nih, dia badal. Zu ini naat dari mana? Dari fatah. Sya'rin mudhafun ilai. Tawilin naat dari mana? Dari sya'at. Ya. Kemudian talibun di sini sebagai khabar. Khabar mana? Khabarnya mubtada, jadidin naat. Makanya dia nggak pakai alif lam. Khabar kan nggak pakai alif lam. Kan artinya apa? Pemuda, ya kan? Pemuda yang memiliki rambut panjang itu, kan ini dia. Pemuda yang memiliki rambut panjang itu adalah murid baru, gitu ya. Sya'rin. Sama seperti yang mau kurban ini nggak boleh motong apa? Rambut. Ya, Mas Haris nggak boleh potong rambut, Mas Haris. Ya, Mas Haris ini diem-diem korban beliau nih. Dan kalau kita lihat ya, Masya Allah ya,
di dalam pensyariatan udhiyah, kita akan melihat betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dari sisi apa? Kalau seandainya ya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah Nabi Ismail menjadi apa? Seekor kambing, maka yang harus kita korbankan adalah anak. Siapa yang kuat? Ya, siapa yang kuat? Tapi diganti menunjukkan apa? Sayangnya tahu orang tua itu berat untuk mengorbankan anaknya. Ya Fit ya. Nah, ya berat gitu loh. Orang anaknya mondok aja kadang apa pulang sudah apa? Sedih. Ya. Bayangannya anaknya senang, Pak, aku mondok lagi. Enggak, orang tuanya bingung, sedih, Masya Allah mikir ini. Nah, itu Masya Allah butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, kalau kita lihat kan Masya Allah, mahal mana ini kambing sama anak? Masya Allah, Masya Allah. Baik, lanjut. Sudah ya, maka dibaca talibun, gak pakai alif lam karena di situ statusnya sebagai khobar. Dan ini yang butuh anda latih ke antum ini. Apa namanya ini? Status kalimat itu. Ya, status kalimat. Ya, kita latihan besok di pekan depan insya Allah. Anda siapkan beberapa kalimat dulu, ya baru kita buat latihan. Tapi nanti kalimatnya Anda share dulu di grup, antum apa namanya ini, antum baca, antum cari artinya. Tapi kalimatnya nanti insya Allah nggak lepas dari apa? Yang dari diri dulu kok. Ya, Anda share, kemudian antum siapkan artinya, kemudian kedudukannya, nanti satu orang satu maju biar kita latihan kedudukan. Ya. Karena yang butuh kita latih di antum ini satu kedudukan, yang kedua apa? Yang kedua cara menerjemahkan. Ya, cara menerjemahkan. Baik, lanjut. Paris. Nomor 6. Cara bacanya kalau ketemu sukun alif lam, kok hu lagi? Oke. Ya, al-ghilafi al-jamil. Baik, Pak Joko, monggo. Ayo statusnya sebagai apa di situ, Pak? Mudiruna, karena dia sebagai khobar. Ya. Pak Rahmat. Nadharah itu artinya kacamata ya. Nadharah itu artinya kacamata. Dzu nadharah, jadi yang memiliki kacamata. Jadi laki-laki yang memiliki kacamata itu adalah kepala sekolah kita. Jadi Pak Joko, Pak Rahmat ini kepala sekolahnya nih. Monggo Pak Rahmat. Tawilatin Muadzinu
Wadinu masjidina masjidina. Baik. dari karrojulu Dzul. Bilqomati al-qawi nanti dua muaddan Muad. muadana Muadzinu. masjidina. Nah, Dzul qomah. Qomah itu artinya postur. Tawilah, tinggi. Jadi laki-laki yang memiliki postur tinggi itu dia adalah muadzin masjid kita. Masjid kami Iya, masjid kami, masjid kita. Baik, Mas Syahrul. nazala minas sayyarati Syabun. zu siyadin hadifati. Baik, putih dirubah. Nazala minas sayyarati syabun zu Butuh dirubah enggak? tidak betul Nah, enggak butuh. Kenapa enggak butuh? karena kata sebelum zu tidak ada. Baik, karena kata sebelum itu tidak pakai alif lam. Maka sudah pakai seperti itu aja. Dzu siyabin nadhifatin. Nah, jadi telah turun dari mobil seorang pemuda yang memiliki baju yang bersih. Mas Aris, monggo. Si. Statusnya sebagai apa? Statusnya itu yang antum baca. Al-Majalati. Kenapa Majalati? Al-Majallatu. Oke. Mulawwanatun sebagai apa itu? Sebagai khabar, betul. Jadi al-majallah yang memiliki gambar itu mulawwanatun berwarna. Ya, berwarna. Naat dari al-majallah, majalah yang naatnya. Dzatu suwarin. Ya. Jadi al-majallatu dzatu aswari kan sama seperti apa? Dzu. Ya, sama seperti dzu. Kalau dzu itu mudzakkar, kalau dzatu muannas. Itu aja. Ayo Mas Adri. Hadihil darajat tu datu ajalin lalahin la'ibni libni as-saghiri hadihil ad-darajatu datu al-ajali al-atalati libni
as-saghir. Oke. Pak Cahya, terakhir. Tilkal masajidu zatu manahib aliyatin jami'atun jiddan. Baik, putih berubah Pak. Tilkal masajidu zatu al-manahib al-aliyati jami'atun jiddan. Baik, begitu ya. Jadi itu cara penggunaan zu dengan zatu. Kapan pakai alif lam dan kapan tidak menggunakan alif lam dilihat kata sebelumnya. Gitu ya. Dilihat kata sebelumnya. Baik, lanjut. Iqra'il amtsilah, bacalah beberapa contoh. Summa kawwin jumalan musta'milan, kemudian buatlah jumlah mislah yang semisalnya musta'milan dengan menggunakan kata-kata yang ada di antara dua kurung. Ini sebenarnya sudah lewat di pelajaran ini. Aku rotal qadami la'ibtum am qurratas sallati. Masih ingat pelajaran ini? Ya, pertanyaan pakai a kemudian dengan am. Yang intinya apa? Kita disuruh memilih. Apakah sepak bola yang kalian mainkan ataukah apa? Ya, qurratus sallah apa nih? Oh, apa kok boleh namanya ini? Basket. Iya, basket. Oh, ya Rafid nih ya. Iya, rapat PPR. Poli. Nah, ya. Langsung ini. Muhammadan ra'aita am hamidan. Di sini dibaca apa? Perhatikan di sini. Cara membacanya bukan akuratu tapi akurota. Kenapa? Karena dia nanti sebagai sasaran yang dikedepankan. Ya, sasaran yang dikedepankan. Am Muhammadan ra'aita am hamidan. Standarnya apa? Ara'aita Muhammadan am hamidan, kan begitu ya? Akitabal fikhi akhati am kitabas sirah. Paham ya? Itu cara penggunaan a dengan am. PR. Ini antum buat ini dengan kalimat yang ada di sini. Disamakan. Contohnya Dorobta Abbas Mahmud. Coba dijadikan Pak Joko. Contohnya Pak Joko gimana jadinya? Nah, nomor 1. Nah, dibaca nasab ya. A'abbasan. Nah, am mahmu dan dibaca nasab karena dia nanti sebagai sasaran atau maf'ulun bi, dan maf'ul bi itu dibaca fathah. Masih ingat Pak Aris maf'ul bi? Syaribtu al-qahwata. Saya meminum kopi. Kan kopi sebagai sasaran atau objeknya. Lah di sini nanti objeknya dikedepankan, maka tetap dibaca nasab. Begitu ya, PR. Ta'allam al-kalimatil atiyah. Pelajarilah kata-kata berikut. Pelajari kata-kata berikut. Ikutin anak baca, antum ikutin. Nisfun, sulusun, rub'un, khumsun, sudusun, sub'un, thumnun, tus'un, ushrun. Sekali lagi, nisfun, thuluthun, rub'un, khumsun, sudusun, sub'un, thumnun, tus'un, ushrun. Nisfun itu artinya setengah. Qumil laila illa qalila, nisfahu, kan setengahnya, kan gitu ya. Misalkan antum mau beli apa nih ayam ini setengahnya atau semuanya, ya separuhnya. Kalau thuluth sepertiga. Ya, thuluth itu sepertiga. Misalkan antum kaya raya
kemudian berwasiat ingin memberikan harta ke orang lain, maka paling banyak berapa? Sepertiga, nggak boleh lebih daripada sepertiga, karena sepertiga itu sudah banyak. Ya, sepertiga itu banyak, gitu ya. Kalau rubu'un seperempat, ya. Khumsun seperlima, sudus seperenam, nah, subu'un sepertujuh. Kan dari kata sabi kan, 7 kan. Pokoknya wazan yang seperti ini itu sepertujuh. Sumnun seperdelapan, tus'un sepersembilan, ushrun sepersepuluh. Taib, PR lagi. Kawin jumalan musta'milan al kalimatil atiyah. Buatlah jumlah menggunakan kata-kata ini. Ana minta antum buat kata atau kalimat dengan menggunakan kata-kata ini. Yang pertama dakhola. Apa arti dakhola? Masuk. Antum buat kalimat coba dakhola apa begitu. Yang kedua bahasaan. Bahasaan artinya mencari-cari. Kayak kemarin kan nama mencari-cari apa? Sapu, gitu loh. Al-usbu'u al-madhi, apa artinya? Pekan lalu. Coba antum buat kalimat ada pekan lalunya. Ya, pekan lalu ana lupa pelajaran, misalnya bahasa Arabnya gimana? Al-barihata, apa artinya? Semalam. Al-barihata semalam. Ziyaratun, apa ziarah? Ya, ziarah sudah. Ya, berkunjung, ziarah. Dzu, apa arti dzu? Memiliki. Nisfun setengah. Ingat ya, kalimat bukan kata. Misalkan tuh nisfu dirham, nggak terima. Karena belum jadi kalimat. Ana minta menjadi suatu kalimat. Ya, contohnya indi nisfu dirham misalkan, masuk. Kalau nisfu dirham aja enggak, harus menjadi kalimat yang ada ST-nya. Gitu ya. Al kalimatul jadidah, kosakata baru. Miknasatun, jamaknya makanis. Apa miknasa? Sapu. Miknasatun artinya sapu. Sulamun, jamaknya salalim, artinya tangga. Sulam itu tangga. Manaratun, jamaknya manair, artinya menara. Ya, manarah itu menara. Nadharatun, jamaknya nadharat, artinya kacamata. Ajalatun, jamaknya ajalun, roda. Lihyatun, jamaknya lihan atau luhan. Bisa li, bisa lu. Artinya apa? Jenggot. Lihyah. Suratun, jamaknya suwarun. Apa surah? Gambar. Kalau pakai shad itu artinya gambar. Kalau pakai sin artinya surat. Bedakan antara sin dengan shad. Ida'atun, jamaknya ida'at. Apa arti ida'at? Radio atau siaran. Alin, tinggi. Itu mudzakkar. Kalau muannasnya aliyatun. Ya, aliyah. Makanya sekolah tinggi, ya. Aliyah kan? Sabunun,
Sabun. Al-barihah apa tadi? Semalam. Mulawwanun apa tadi Mas Aris? Mulawwan berwarna. Ya. Mulawwan itu berwarna. Bunglon gitu ya. Berwarna-warni. Asir, apa asir? Jus. Asir, jus. Burtukol. Apa burtukol? Jeruk. Burtukol jeruk. Asir burtukol, jus jeruk. Asir apa lagi? Ya. Segala macam asir ya. Sobahun, apa sobah? Pagi. Kuratul qadam, sepak bola. Kuratus salah, ya, basket. Kalau voli apa? Fit. Apa fit? Kalau voli kurotal toiroti. Kau kurata ta'ira. Ta'ira. Oh, itu voli. Oh, karena terbang ya. Ta'ira. Oke. Tenis midrop. Mid-drop. Oh, itu tenis. Bulu tangkis kurotal roisati. Oh, kurratu ra'isa. Ra'isa. Pakai shin. Ra'isati. Pakai sin. Oh, karena bola bulu gitu ya. Itu kan rish itu kan apa? Bulu dia. Jadi tenis apa bulu tangkis ya. Masuk juga ya. Terus apa lagi? Sudah. Nisfun, apa nisfun tadi? Setengah. Masya artinya berjalan. Masya yamshi. Masyan artinya berjalan. Akhadha mengambil. Wada'a meletakkan. Wajada menemukan. Wa wajadaka dhallan fahada. Itu kan wajada mendapatkan. Bahatha an mencari. Ya mencari karena bahasa, kalau bahasa to itu artinya membahas. Tapi kalau bahasa an ada annya itu artinya mencari. Alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ke-7. Tapi ingat ya PR-nya, dan kita akan latihan insya Allah pada pekan yang akan datang untuk mengharokati dan mengetahui kedudukan suatu kata. Hal min soal ada yang ditanyakan? Nanti di-share Mas Hadri ya PR-nya, suruh ngapain aja. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.